Koki legendaris. Episode 36, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Namun, Yuan Ming tak menyadari hal ini, tak menyadari kehati-hatian sistem. Meskipun, bagi Yuan Ming, ini jebakan. Hal itu justru melumpuhkan para peretas yang gigih. Mereka semua berpikir ini bukan Kementerian Pertahanan, kenapa harus dijaga ketat sekali? Aneh. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu sabar? Kenapa mereka bahkan tak mau datang menemuiku? Yuan Ming bingung. 2. Hari telah berlalu, dan tak ada pergerakan. Yuan Ming mengungkapkan ketidakpercayaannya. Bahkan ketika Yuan Ming sedang menunjukkan rasa jijiknya, para peretas di sisi lain mulai mengumpat. Sepertinya aku harus membuat lebih banyak akun. Yuan Ming, dengan ponsel di tangan, memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk mengunjungi warnet. Tap-tap-tap, Yuan Ming bergegas ke warnet. Nyalakan komputer, kata Yuan Ming langsung, sambil mengeluarkan kartu identitasnya. Oke, saya sudah menagihnya. 10 yuan akan otomatis membuatmu memenuhi syarat sebagai anggota warnet kami. Apakah kamu perlu mendaftar? Kata pramuniaga dengan antusias. Tidak, terima kasih. Yuan Ming melihat struk di tangannya dan menolak. Waktu lebih penting daripada diskon. Ia segera menyalakan komputer dan masuk akunnya yang memiliki digit terakhir pi, tentu saja. Tanpa sepengetahuannya, sekelompok hiu putih besar sedang menunggu di sisi lain komputer. Sial, orang itu online lagi. Bangun, cepat. Setelah mendeteksi keberadaan Yuan Ming di internet, Jack dengan bersemangat menyeret temannya dan mulai mencari. Kali ini, tanpa perlindungan sistem, keamanan komputer warnet itu bagaikan lapisan tipis kertas jendela, yang mudah ditusuk. Hanya dalam beberapa menit, Jack telah menemukan alamat yang tepat. Kenapa kau pikir semudah itu? Jack bingung. Mari kita periksa alamat ini dulu. Teman Jack lebih tenang. Ini bahkan lebih mudah ditemukan. Warnet sekarang harus terdaftar secara resmi. Setelah memeriksa, mereka menyadari itu adalah warnet, dan mereka berdua menghela napas lega. Kenapa tiba-tiba berhenti bersembunyi? Jack bingung. Mungkin mereka pikir kita tidak akan bisa menemukannya. Jadi mereka sengaja melakukannya? Teman Jack merenung sejenak dan memberikan tebakan yang tampaknya paling masuk akal. Sialan. Aku harus tahu apa yang orang ini bicarakan. Gerutu Jack dengan nada tidak puas. Wajahnya memerah. Tangan mereka berdenting di atas keyboard, mencari informasi. Yuan Ming, setelah ejekannya yang biasa, menghela napas, keluar, lalu keluar. Setelah malam yang sibuk, Yuan Ming memeriksa ponselnya lagi sebelum tidur, dan akhirnya menerima respons yang memuaskan. Di forum, seseorang dengan ID, Got You, mengunggah pesan kami menemukanmu. Kami akan tiba di alamat yang kau sebutkan. Menunggumu. Ekspresi di balik pesan itu, seperti pisau berdarah. Hebat, akhirnya ada yang menemukanku, kata Yuan Ming lega. Dia sama sekali tidak khawatir orang-orang ini akan tahu bahwa dialah yang membocorkan informasi itu. Lagi pula, dia dengan cerdik mengganti kartunya. Tidurlah, kata Yuan Ming, meletakkan ponselnya dan dengan senang hati mencuci piring, bersiap-siap tidur. Karena suasana hatinya sedang baik, Yuan Ming bahkan berencana untuk membuat sesuatu yang baru untuk sarapan besok. Sudah lama sejak dia membuat sesuatu yang baru untuk sarapan. Keesokan paginya, Yuan Ming bangun pagi-pagi sekali. Membuat bakpao tidak semudah membuat bakpao lainnya. Malah, lebih sulit lagi. Karena bakpao tidak memiliki isian, keberhasilannya bergantung langsung pada keterampilan dan bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahannya disediakan secara alami oleh sistem, dan bukan tepung yang sama dengan yang digunakan untuk baozi. Sistem, sepertinya tepung yang sama bisa digunakan untuk baozi dan bakpao, tanya Yuan Ming, agak tak berdaya, sambil melihat tanda mantau yang mencolok di lemari. Sistem kemudian menampilkan tulisan, setiap makanan memiliki bahan-bahan terbaiknya sendiri. Kurasa kau hanya ingin memamerkan kekayaanmu, kata Yuan Ming, sambil menatap dua lemari di sebelahnya yang penuh tepung. Namun, sistem langsung aktif, seolah menampar wajahnya sendiri hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Sistem menampilkan teks bagian tengah dan hilir sungai Yangtze merupakan wilayah gandum musim dingin, mencakup 12,3% dari luas lahan pertanian dan 45% dari total hasil panen. Dari Maret hingga Mei, cahaya, suhu, dan kadar air di dataran Jianghua relatif seimbang. Wilayah lain dengan curah hujan melebihi 450 mm dari Maret hingga Mei tidak cocok untuk budidaya gandum. Bagian timur laut merupakan wilayah gandum musim semi. Heilongjiang dan Jilin memiliki suhu rendah, sehingga gandum musim semi cocok untuk budidaya di sana. Sedangkan untuk bagian barat laut, merupakan wilayah gandum musim semi dan musim dingin, daerah irigasi, dan dataran tinggi Loess. Kecuali Xinjiang Selatan, gandum musim semi merupakan tanaman utama. Gandum musim dingin di Xinjiang Selatan beradaptasi dengan baik, sangat produktif, berkualitas sangat baik,
dan memiliki cita rasa yang lezat. Sedangkan untuk dataran tinggi Qinghai Tibet yang terkenal, itu adalah daerah gandum musim dingin dan musim semi. Kombinasi cahaya, suhu, dan kadar air mendukung pertumbuhan gandum, dan periode menuju kematangan berlangsung selama 50-80 hari. Gandum di sana memiliki rasa yang sangat lezat. Berhenti, aku mengerti. Yuan Ming akhirnya menemukan celah dalam teks panjang sistem dan berbicara dengan tegas. Sistem menampilkan pesan gandum ditanam di musim gugur, tumbuh di musim dingin, berbunga di musim semi, dan berbuah di musim panas. Menyerap esensi dari 4 musim dan tumbuh di lingkungan yang bebas polusi, menghasilkan gandum dengan rasa yang luar biasa. Sejarah bakpao kukus di Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke periode negara-negara berperang. Raja Zhao dari Qin menciptakan kue kukus, dan deskripsi Xiao Zixian dalam kitab Qi dari Istana Kekaisaran menetapkan bahwa roti pipih tepung digunakan dalam upacara pengorbanan di kuil leluhur. Ini adalah contoh bakpao kukus tertua. Batang kukus di utara dan selatan tidak persis sama. Di wilayah Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai, batang kukus dengan isian tetapi tanpa kuah disebut mantou, sedangkan batang kukus tanpa isian disebut mantou tepung putih. Bao dibuat dengan kuah, seperti pangsit kuah di Suzhou. Sedangkan untuk dialek utara, batang kukus isi disebut baozi, sedangkan batang kukus tanpa isian secara alami disebut mantou. Tidak ada yang namanya mantou dengan kuah. Apakah kau pamer ilmu hanya karena kau tidak setuju denganku? Yuan Ming tampak kecewa. Setelah mendengar sedikit informasi ilmiah ini dari sistem, Yuan Ming terdiam. Bagaimana kalau kita pamerkan hadiah kita saat kita tidak setuju lagi? Yuan Ming menyarankan dengan serius. Namun, setelah pamer ilmunya, sistem mengabaikan Yuan Ming dan malah mulai pamer sumber bahan-bahannya. Sementara sistem memamerkan berbagai bahan-bahannya, Jack dan teman-temannya, yang sama sekali tidak selaras dengan jadwal mereka, mulai berkemas dan bersiap berangkat ke Huaxia. Bercanda, Yuan Ming telah menyiksa mereka selama berhari-hari, dan sekarang mereka akhirnya menemukannya. Jadi wajar saja mereka harus pergi memeriksanya. Anggap saja ini seperti perjalanan. Aku gila. Daripada menjemput gadis-gadis selarut ini, aku akan menemanimu menyeberangi lautan untuk makan? Teman Jack terdiam, wajahnya yang tampan berkerut seperti orang tua. Kau tidak mengerti, ini tentang harga diriku. Kalau rasanya tidak enak, akan kuhancurkan, kata Jack dengan galak, sambil mencubit tali ranselnya. Itu hanya sesuatu yang daring, tidak perlu dianggap serius. Temannya mengangkat tangannya tanpa daya. Tidak. Kurasa tidak. Kau bukan dari Huaxia, jadi kau bisa menjadi penerjemah. Jack merangkul leher temannya dan berkata ramah. Hei, mudah saja kau bilang begitu. Aku belum pernah ke Chengdu. Temannya menepis tangan Jack dan memutar bola matanya dengan kesal. Ya, teman Jack memang dari Huaxia, tapi bukan dari Sichuan, dan ia tak tahan dengan sikap impulsif Jack. Tentu saja, alasan Jack menemaninya adalah karena Jack sudah menjadi teman dekatnya sejak kuliah. Ia sangat membantu Jack sejak pertama kali datang ke AS, dan sekarang karena Jack akan pergi ke Tiongkok, wajar saja ia merasa wajib membantu. Satu-satunya kata dalam bahasa Mandarin yang ia tahu hanyalah terima kasih. Jika ia pergi sendiri, ia mungkin harus pergi ke kedutaan untuk mencari seseorang. Ia akan tersesat di AS, apalagi di Tiongkok. Tidak apa-apa. Bahasa Mandarinmu agak rumit bagiku, tapi dengan kehadiranmu di sini, aku tak takut. Aku akan memastikan dia tahu bahwa meskipun boleh minum obat, tidak boleh mengatakan apapun. Jack tersenyum percaya diri. Aku menghargaimu. Ayo pergi. Pengumumannya mengatakan boarding. Temannya memutar bola matanya dan berjalan pergi. Dua orang yang telah diejek Yuan Ming, tiba. Bahkan di sisi lain, sistem melanjutkan pertunjukan gilanya. Sistem menampilkan teks berikut ribuan tahun yang lalu. Sebutir gandum menghasilkan 10 hingga 12. Sekarang, hasilnya sekitar 20, lebih dari 2 kali lipat. Lebih lanjut, sisa-sisa gandum paling awal ditemukan di cekungan Sungai Pacok di Xinjiang, yang juga dikenal sebagai wilayah Lowland. Setelah menggabungkan metode budidaya gandum tradisional dan modern, sistem ini telah menetapkan bahwa hasil panen 16 butir adalah hasil panen optimal. Ini berarti setiap butir menghasilkan 16 butir, dengan bulir yang montok, sinar matahari alami, dan curah hujan yang melimpah. Kami menggunakan metode pemetikan tangan yang paling teliti untuk bulir gandum, lalu menyempurnakan tepung menggunakan metode kuno. Tepung yang disediakan oleh sistem diaya 6 kali, menghasilkan konsistensi yang putih dan halus, ideal untuk membuat bakpao kukus. Tepung ini juga mengandung pati, protein, lemak, mineral, kalsium, zat besi, tiamin, riboflavin, niasin, vitamin A, dan berbagai mineral kaya lainnya. Pada akhirnya, saya hanya ingin mengatakan Anda yang terbaik. Singkatnya, tepung Anda adalah yang terbaik. Yuan Ming menutupi dahinya dengan tangan. Sistem tetap diam, mengabaikan keluhan Yuan Ming. Sistem, saya pikir semua yang Anda sediakan adalah yang terbaik.
Jika saya bisa makan semuanya gratis, saya rasa akan lebih baik lagi. Yuan Ming masih sesekali bercanda dengan sistem. Meskipun sistem tidak merespons, candaan Yuan Ming sehari-hari berakhir, dan ia dengan rajin mencuci tangannya, bersiap untuk membuat bakpao. Air untuk mencuci tangan Yuan Ming sangat baik, mencapai suhu yang sempurna. Ketika ia menyentuh tangannya, air itu tidak dingin atau hangat, seolah-olah ia tidak merasakan apapun. Namun, daya bersihnya luar biasa. Yuan Ming, dengan gangguan obsesif-kompulsifnya, dan sistem, dengan misofobianya, merupakan kombinasi yang sempurna. Sementara itu, Yuan Ming mengambil sepotong bambu dan tepung dari samping, lalu mulai membuat bakpao. Matahari semakin larut, dan pukul 7.55, langit tampak cerah dan terang. Wah, Wu Hai, kamu datang pagi sekali. Su Enyu, ditemani adiknya, melambaikan tangan kepada Wu Hai yang berdiri di depan mereka. Namun, Wu Hai mengabaikannya dan segera berjalan ke mesin pengambil nomor di depan pintu Yuan Ming. Ia menggesek kartu identitasnya dan mengetuknya. Dengan bunyi ding, dua pilihan muncul di layar, dan Wu Hai langsung memilih untuk makan. Mesin itu langsung mengeluarkan tiket dengan angka 1 besar di atasnya, dan Wu Hai tersenyum puas. Ceka-ceka, detik ini pun berharga. Su Enyu dengan cekatan menuntun Su Yuesheng maju untuk menggesek kartu identitas mereka. Tentu saja, aku lebih dekat, kata Wu Hai bangga sambil mengelus kumisnya. Ini semua salahmu. Kalau tidak, kita tidak perlu antre. Su Enyu tidak mau tinggal diam. Tidak apa-apa. Bos Yuan akan membutuhkannya nanti. Tapi aku yang membeli rumah ini. Wu Hai berbalik dan menatap studio di lantai 2 di seberang jalan dengan ekspresi serius. Kau hebat. Kurasa aku juga perlu berinvestasi di sana. Su Enyu mempertimbangkan kemungkinan masalah ini. Digesek, giliran kita. Melihat dua orang mengobrol di mesin nomor, orang-orang yang menunggu di belakang tak kuasa menahan diri untuk mengambil nomor mereka. Permisi. Su Enyu menarik adiknya ke samping dan mundur untuk memberi jalan. Kemudian, segerombolan orang bergegas maju untuk memindai kartu identitas mereka. Waktu yang ditetapkan Yuan Ming sangat wajar. 20 nomor pertama dapat diambil 5 menit sebelum makan resmi dimulai. Tentu saja, siapa cepat dia dapat. Setelah makan resmi dimulai, nomor-nomor yang tersisa dapat diambil. Ini menghemat waktu yang terbuang untuk menunggu pengambilan nomor setelah makan dimulai, sekaligus memastikan orang-orang di belakang mereka tidak tertinggal. Mesin nomor telah berjalan lancar selama 2 hari terakhir, tanpa masalah. Dengan bunyi kresek, pintu terbuka, dan Yao Jia berdiri di depan, tersenyum dan berkata, waktunya bisnis. Oh, akhirnya, saya lapar sekali. Untungnya saya masuk duluan. Pengunjung yang masuk tak lupa pamer. Benar. Saya penasaran makanan lezat apa yang akan dibuat Bos Yuan hari ini. Pengunjung selalu paling memperhatikan makanan. Hari ini kami punya bakpao 1000 lapis. Harganya sudah diumumkan dan juga ada di menu. Yuan Yao menunjuk ke bagian belakang dan menu di depan semua orang. Babi? Yang tanpa daging? Seorang pengunjung gemuk mengerutkan kening tak puas. Anda tidak suka? Berikan saja. Wu Hai selalu sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu dan maju lebih dulu. Tidak juga, saya lebih suka makan pangsit sup, kue wijen, DLL. Saya sudah lama tidak memakannya. Pria itu menyentuh perutnya dan berkata dengan hati-hati. Jika Anda tidak bisa menghabiskannya, Anda bisa memberikannya kepada saya dulu. Dengan begitu, Anda tidak akan masuk daftar hitam. Wu Hai mengelus kumisnya dan berkata lembut. Sepertinya ia benar-benar membantu. Tidak, kau bisa lihat dari ukuranku. Aku pasti bisa menghabiskannya, kata pria gemuk itu meyakinkan, sambil menepuk perutnya. Oh, Wu Hai mengangguk, tak berkata apa-apa lagi. Orang ini mencoba menipu kita lagi, kata Su Enyu, menoleh ke Su Yuesheng. Sebelum Su Yuesheng sempat menjawab, ia langsung mengganti topik. Aku ingat kau tidak suka bakpao, Yuesheng. Aku akan mentraktirmu camilan kali ini. Haha, ejekan gadis itu hampir meluap. Mereka semua mencoba memanfaatkan, dan mereka membuat klaim yang begitu muluk. Kegagalan Wu Hai untuk menipu makanan bukanlah masalah. Lagi pula, dia belum pernah berhasil sebelumnya, dan dia sudah terbiasa. Ketika makanan disajikan, dia langsung mulai makan. Roti kukus 1000 lapismu. Yao Jia membawa pengukus dan meletakkannya di depan pria gemuk itu. Ya, pria gemuk itu mengangguk. Uap mengepul dari pengukus, dan di dalamnya terdapat roti seukuran kenari, sewarna salju putih halus, kulitnya berkilauan dengan kilau perak. Roti-roti itu menggemaskan, lembut, dan seindah batu giok. Apakah ini roti kukus? Kelihatannya kecil sekali. Aku bisa makan 2 dalam sekali gigit, gumam pria gemuk itu, menghirup aroma roti. Pria gemuk itu benar. Meskipun hanya ada 8 roti di pengukus, dia mengambil 2 roti dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulut dalam. Sekali teguk.
Aroma roti menyebar ke seluruh mulutnya saat dia menggigitnya. Kulit roti kecil itu agak kenyal, dan aroma gandum segar memenuhi mulutnya saat ia menggigitnya. Mengisi mulutnya dengan roti kukus dan mengunyahnya dengan hati-hati. Roti itu terasa lembut dan mengembang. Dengan lapisan-lapisan tekstur yang muncul saat ia mengunyah, menciptakan tekstur yang berkesinambungan dan lembut. Bahkan tanpa seteguk air pun, roti itu langsung ditelan. Rasanya luar biasa lembut dan lezat. Aroma gandum yang kaya memenuhi hidungnya, dan ia langsung tahu bahwa roti itu dibuat dengan tepung yang sangat segar, tanpa bumbu tambahan, hanya tepung terigu biasa. Sensasi memakannya sungguh segar. Terlalu kecil. Kalau seukuran wajah saya, memegangnya di tangan saya, dengan keahlian memasak seperti Bos Yuan, dan hanya menggigitnya, rasanya pasti luar biasa. Seru pria gemuk itu setelah 2 gigitan, tidak puas. Tentu saja, jika roti ini lebih besar, sensasi lembut dan lezatnya akan terasa surgawi. Terlalu kecil, terlalu sedikit, gumam pria gemuk itu sambil mengunyah dengan penuh semangat. Mulutnya sibuk, tak henti-hentinya. Adapun pikiran sebelumnya bahwa rasanya tidak enak tanpa isian, sudah lama terbuang. Buk, buk, buk langkah kaki Yuan Ming sangat ringan. Diam-diam mengikuti sup mie, yang juga memegang mangkuk di mulutnya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kelak, kelak ekornya bergoyang-goyang riang. Apa yang akan dilakukan orang ini? Yuan Ming berhenti sejenak dan menatap sup mie di kejauhan. Menunggu sup mie pergi lagi, Yuan Ming menyusul lagi. Jalan kecil itu tidak panjang, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai tempat sup mie dulu tinggal. Yaitu, di sebelah tempat sampah. Wang! Sup mie meletakkan bak nasi terlebih dahulu, lalu berteriak. Tindakan meletakkan mangkuk itu sangat lembut, dan Yuan Ming dapat dengan jelas melihat dengan penglihatannya bahwa sup mie di dalamnya tidak tumpah. Ceka-ceka, anjing apaan? Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Seperti dugaan Yuan Ming, seekor anak anjing lain merangkak keluar dari kantong kulit ular. Warnanya kaki, tampak seperti anjing ras campuran, bulunya panjang dan pendek tidak merata. Bahkan ada bulu panjang di moncongnya. Melihat Miantang, ia berlari ke arahnya dengan gembira dan mulai menggesek-gesekkan tubuhnya. Wang Wang. Gonggongan anjing kecil itu terdengar penuh kegembiraan. Wang. Miantang mundur selangkah sebelum menggonggong keras. Apakah anjing ini hanya seekor anjing? Yuan Ming mempertanyakan tatapannya sendiri, melihat sedikit sundere pada Miantang. Tepat saat Yuan Ming bergulat dengan pikirannya, Miantang sudah menggiring anjing kecil itu ke arah sup. Baru kemudian Yuan Ming menyadari bahwa anjing kecil itu memiliki gigi tonggos, dengan 2 gigi taring mencuat. Ia tampak garang, tetapi rengekannya yang terus-menerus di depan Miantang cukup menggemaskan. Yuan Ming akhirnya mengerti mengapa ia disebut anjing liar. Lagi pula, bahkan di dunia anjing, penampilan adalah faktor penting. Sulit untuk berempati dengan penampilannya yang garang. Bahkan ketika mencoba bersikap imut, ia tampak seperti hendak menggigit. Memberikan jatahnya untuk anjing liar. Sungguh, seperti pemiliknya. Karena aku selalu berbudi luhur, aku mampu membesarkan anjing seperti Miantang, yang mengorbankan dirinya demi anjingnya. Yuan Ming berbalik dan berkata dengan bangga. Mengetahui apa yang sedang terjadi, Yuan Ming kembali ke tokonya. Namun, kali ini, Yuan Ming mengambil mangkuk yang biasa ia gunakan dan meletakkannya di tempat Miantang menginap. Masih ada setengah mangkuk kuah mie di dalamnya. Hanya kuah untuk mie. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yuan Ming kembali ke tokonya untuk mandi dan tidur. Sebelum tidur, Yuan Ming mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca. Buku itu dari katalog mie. Karena banyaknya buku, Yuan Ming mengembangkan kebiasaan membaca selama 1 jam setiap malam sebelum tidur. Diiringi suara gemerisik halaman yang dibalik, Yuan Ming membaca dengan saksama, suasananya hening dan damai. Di tempat lain, suara batuk yang tajam memecah keheningan. Seorang perempuan tua terbatuk berulang kali. Batuk, 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 kata perempuan tua itu, sambil membolak-balik ponselnya, paru-parunya terasa berat. Itu dia, kata perempuan tua itu, akhirnya memastikannya. Setelah pemeriksaan yang panjang dan mendetail, perempuan tua itu akhirnya memastikannya. Panggilan langsung tersambung, dan suara laki-laki segera terdengar dari ujung sana. Ada apa dengan Nenek Feng? Tanya pria itu dengan khawatir. Cuma tanya apa kau ada waktu besok, Xiao Jiang. Perempuan yang dipanggil Nenek Feng itu adalah perempuan tua yang pernah membantu Yuan Ming membersihkan pintu. Nenek Feng, apa kau sakit? Sudah ke dokter? Pria yang dipanggil Xiao Jiang langsung khawatir ketika Nenek Feng mulai batuk begitu ia membuka mulut. Tidak apa-apa, hanya pilek. Apa kau ada waktu? Tanya Nenek Feng lagi. Tentu saja aku sedang dalam perjalanan ke sini. Kau harus ke rumah sakit dengan batuk yang parah seperti ini. Nada bicara Xiao Jiang tegas. Tidak perlu buang-buang uang, aku baik-baik saja. Nenek Feng berkata dengan tegas, tetapi ia mulai terbatuk lagi. Tunggu aku membawamu ke rumah sakit. Xiao Jiang terdengar berkemas. Aku bilang tidak.
Semakin tua, semakin muda pula dirinya. Nenek Feng bahkan kesal dengan omelan Xiao Jiang. Kalau begitu, katakan apa yang bisa kubantu? Xiao Jiang tidak memaksa dan dengan patuh mengganti topik pembicaraan. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa membantu menjaga kios besok. Nenek Feng masih sedikit kesal dan berkata dengan marah. Tentu saja. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan pergi ke rumah sakit untuk menenangkanku. Dan aku akan pergi menjaga toko untukmu besok pagi. Ketika Xiao Jiang mengatakan ini, ia sudah tiba di depan pintu rumah Nenek Wang. Xiao Jiang mengenakan kemeja dan celana panjang, dengan kerah berdiri, dan ia tampak pergi terburu-buru. Kenapa kamu bicara soal syarat? Kalau kamu mau membantu, ia bantu saja. Kata Nenek Feng dengan nada tidak puas. Tentu saja aku akan membantu. Kamu kan nenekku, kata Xiao Jiang dengan bangga. Baiklah. Nenek Feng mengangguk puas. Tapi kalau kamu ke rumah sakit, itu akan menghemat uangku. Aku tidak perlu pergi ke tempat kerja. Kata-kata Xiao Jiang semakin bijaksana. Kamu yakin akan mengurus toko ini? Tanya Nenek Feng ragu. Tentu saja, kamu bisa percaya padaku. Xiao Jiang meyakinkannya sambil menepuk dadanya. Ia kemudian membawa Nenek Feng keluar rumah dan bergegas membawanya ke rumah sakit malam itu juga. Kondisinya memang serius, penyakit pikun, yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh seiring bertambahnya usia. Dokter tetap menyarankan untuk banyak istirahat, jadi Xiao Jiang segera memeriksanya. Ini hanya masalah kecil, dan kamu ribut sekali, kata Nenek Feng kesal dari ranjang rumah sakitnya. Sudah kubilang kamu terlalu rajin. Aku bahkan sudah bilang untuk tidak pergi ke warung sarapan itu. Xiao Jiang merasa sedikit sakit hati memikirkan warung itu. Kamu tidak mengerti. Kalau aku tidak membuka kios besok, banyak sekali orang yang akan datang. Mereka menunggu untuk makan bakpaoku, kata Nenek Feng bangga. Tapi kamu bekerja keras sekali, bisik Xiao Jiang. Kamu sudah berjanji untuk membuka kios. Kabari saja kalau sudah selesai, desak Nenek Feng. Ya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Xiao Jiang pasrah. Karena ada tugas, Xiao Jiang bangun pagi-pagi, menyiapkan bakpao kukus, pangsit, dan susu kedelai, lalu pergi. Sesampainya di sana, Xiao Jiang terkejut. Ramai sekali di sini. Saat toko Yuan Ming hendak dibuka, kerumunan semakin ramai. Sebagai penjual pemula, Xiao Jiang terlalu malu untuk memanggil, jadi dia hanya berdiri diam, memperkenalkan diri kepada pelanggan. Tak lama kemudian, dua gadis menghampiri sambil tertawa. Kami mau bakpao kukus dan susu kedelai untuk kalian berdua. Tunggu sebentar, 2 bakpao dan susu kedelai untuk kalian berdua. Kedua gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Saat ia mengambil barang-barangnya, ia merasa barang-barang itu tampak familiar. Seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, hingga barang-barang itu pergi, Xiao Jiang belum juga menemukannya. Tak lama kemudian, seorang pria lain dengan tas kerja bergegas menghampiri, membeli susu kedelai, lalu pergi. Ia menjual susu kedelai yang tak terhitung jumlahnya seperti ini, beberapa tampak familiar, yang lainnya sama sekali asing. Baru pada saat jeda, Xiao Jiang teringat kata-kata Nenek Feng. Namun, tak satupun dari orang-orang yang disebut kenalan ini bertanya tentang Nenek Feng. Nenek Feng mengenal semua pelanggan tetapnya seperti punggung tangannya. Tetapi hari ini, dengan pelanggan baru, tak seorang pun datang untuk bertanya. Aneh sekali. Xiao Jiang melirik ember berisi bakpao dan pangsit kukus yang terisolasi. Lalu ketulisan mencolok di atasnya hanya untuk Nenek Feng. Di mana Nenek Feng hari ini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Dia sakit, dan aku sedang membantu di kios, jawab Xiao Jiang dengan wajah gembira. Saat melirik, ia melihat pria yang baru saja berbelanja. Pria itu tampak mencolok, dan Xiao Jiang langsung mengenalinya sebagai Xiao Fang, pekerja kantoran yang disebutkan Nenek Feng kemarin. Ia mengenakan setelan jas yang pas, gaya rambut disisir ke belakang, tahi lalat hitam di pipi kirinya, dan berbicara dengan aksen Jinling, membuatnya mudah dikenali. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Xiao Fang sambil mengerutkan kening. Tidak buruk, dia sedang ke dokter. Xiao Jiang senang melihat seseorang menunjukkan perhatiannya kepada Nenek Feng. Baiklah, bagus. Xiao Fang mengangguk, lalu pergi. Terima kasih atas perhatiannya. Xiao Jiang tersenyum gembira dan mengangguk. Bisnis sarapan ramai, terutama selama jam sarapan di toko kecil Yuan Ming. Pelanggan mulai membeli sejak 1 jam sebelum toko buka, sehingga waktu sarapan hanya berlangsung 3 jam. Pagi itu, Xiao Jiang melihat seorang gadis dengan kuncir kuda yang sangat menyukai roti kukus putih dengan gula. Ia melihat seorang wanita kantoran elit yang lebih suka minum susu kedelai ampas dan roti vegetarian, tetapi tidak menggunakan kantong plastik. Ada juga seorang pria yang sangat pendiam tetapi terus mengomel sambil minum susu kedelai. Ada juga seorang pria yang selalu membeli 2 cangkir susu kedelai dan roti kukus dengan gula. Semua orang membeli milik mereka dan pergi, tak seorang pun mempertanyakan kehadiran Xiao Jiang. Bahkan wanita tua itu jarang didekati,
Mungkin hanya satu atau dua dari setiap 10 atau 20 orang yang bertanya mengapa Nenek Feng tidak datang. Banyak yang bahkan tidak memperhatikan. Benarkah? Tidak ada yang bertanya. Tapi kau begitu cemas? Ini sama sekali tidak perlu, gumam Xiao Jiang, agak kesal. Namun ia tidak menunda mengemasi biliknya. Begitu sampai di rumah dan menyimpan barang-barangnya, ia pergi ke rumah sakit tentu saja. Itu permintaan Nenek Feng. Apakah tempat ini bersih? Pertanyaan pertama Nenek Feng ketika melihat Xiao Jiang adalah ini. Tentu saja. Semuanya sudah bersih, kata Xiao Jiang dengan percaya diri. Bagaimana kabarnya? Bisnisnya bagus, ya? Melihat Xiao Jiang menyetujui, Nenek Feng bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali, semuanya sudah terjual habis. Kudengar bos menjual kue wijen hari ini, dan susu kedelai kita sudah terjual lebih dulu. Melihat kegembiraan Nenek Feng, Xiao Jiang merasa agak malu untuk berkata apapun, jadi ia menuruti saja. Bagus, bagus, Nenek Feng mengangguk riang. Sekarang kamu bisa istirahat dan memulihkan diri. Aku akan di sini untuk menjagamu, kata Xiao Jiang tegas, sambil duduk. Tidak bisa. Aku harus membuat bakpao sore ini. Ini hanya penyakit ringan, tidak perlu dirawat di rumah sakit, kata Nenek Feng serius, sambil menunjuk infus yang hampir habis. Istirahatlah beberapa hari saja. Kurasa banyak yang berjualan makanan di sana. Xiao Jiang dengan lembut menahan Nenek Feng yang bersemangat dengan tatapan tegas. Kamu tidak mengerti. Xiao Fang, Yuan, dan yang lainnya suka sekali roti susu kedelai buatanku, kata Nenek Feng kepada Xiao Jiang, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tapi kamu tidak boleh mengabaikan kesehatanmu, bantah Xiao Jiang. Sudah kubilang, kalau aku tidak memasak, anak muda ini tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Itu tidak akan berhasil. Nenek Feng masih bersikeras. Sudah kubilang, tidak banyak orang yang bertanya kemana kamu pergi hari ini. Memang ada beberapa orang seperti yang kamu katakan, tapi mereka tampak tidak familiar, kan? Xiao Jia menyadari bahwa Nenek Feng tidak mau mendengarkan sekeras apapun dia mencoba membujuknya, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Ya, tentu saja mereka tidak mengenalku, tapi aku mengenal yang lain. Nenek Feng mengatakan ini sambil tersenyum, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang mereka makan, jadi kamu juga tidak boleh bekerja terlalu keras. Pikirkan kesehatanmu sendiri, kata Xiao Jiang di sepanjang jalan. Katamu, hanya sedikit yang bertanya hari ini, tapi ada juga yang bertanya. Dan sarapanmu sudah laku semua, kan? Nenek Feng melihat Xiao Jiang tidak setuju, jadi dia berkata dengan tenang. Tentu saja, tapi itu karena kemampuan memasakmu bagus. Xiao Jiang mengangguk duluan, lalu menambahkan. Aku suka semua ibu mertua sekarang karena mereka menghargai masakanku, dan aku tahu siapa mereka, kata Nenek Feng sambil tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, kamu tidak bisa kembali dan melakukannya, kata Xiao Jiang serius. Baiklah. Tapi kamu harus memeriksanya besok pagi dan membersihkannya. Melihat wajah Xiao Jiang yang khawatir, Nenek Feng setuju. Tidak masalah, asal kamu jaga diri baik-baik, aku pasti akan pergi, janji Xiao Jiang sambil menepuk dadanya. Nenek Feng mengangguk, berjanji akan menjaga dirinya baik-baik. Xiao Jiang sama sekali tidak mengerti pikiran Nenek Feng. Jelas hanya sedikit orang yang peduli apakah dia pergi berjualan sarapan atau tidak. Tapi dia tidak kesal ketika tidak ada yang menyapanya. Meskipun dia bisa dengan jelas menyebutkan karakteristik, hobi, dan jam kerja mereka. Rasanya seperti bertemu seseorang, tetapi kemudian Xiao Jiang menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka mengenal Nenek Feng. Xiao Jiang begitu bingung sehingga ketika ia pergi ke sana keesokan paginya, ia memperhatikan dengan saksama orang-orang yang dibicarakan Nenek Feng, untuk melihat apakah mereka menyinggungnya ketika mereka melihat bahwa mereka bahkan tidak membawa apapun hari ini. Minggir, kau menghalangi pandanganku. Xiao Jiang sedang mengamati dengan saksama ketika sesosok kurus tiba-tiba menghalangi pandangannya. Yang menghalangi pandangan Xiao Jiang adalah seorang pria yang mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang hitam. Rambutnya agak panjang, dan ia mengenakan kacamata berbingkai hitam formal. Ia tampak lembut dan sedikit malu. Ia langsung berbalik mendengar kata-kata Xiao Jiang, menundukkan kepala, dan mulai meminta maaf. Maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Permintaan maafnya membuat Xiao Jiang merasa semakin malu. Namun, pria itu tampak lega mendengar Xiao Jiang mengatakan tidak apa-apa. Ia dengan hati-hati minggir, tetapi matanya tetap tertuju pada pintu masuk toko Yuan Ming. Hei, apa yang kau lihat? Xiao Jiang mendekat dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Pria lembut itu tampak terkejut, wajahnya memerah. Oh, kata Xiao Jiang, karena tidak ingin bicara, jadi ia hanya berkata oh dan berhenti bicara. Namun, tak lama kemudian matanya tampak berbinar, dan ia segera berjalan ke mesin antrean di toko Yuan Ming, mengantre dengan tekun untuk mendapatkan nomor. Orang aneh, kau tidak pergi tadi, tapi kau pergi sekarang. Xiao Jiang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Lupakan saja,
lupakan saja. Aku akan mengurus diriku sendiri. Xiao Jiang menggelengkan kepalanya, menepisnya, dan memperhatikan dengan saksama untuk melihat apakah ada yang bertanya tentang Nenek Feng. Namun, Xiao Jiang kecewa. Hanya sedikit orang yang bertanya tentang hal itu hari ini. Memang, ada beberapa orang lebih banyak daripada kemarin, tetapi tidak banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang diingat Nenek Feng. Sudah kubilang itu hanya pedagang, jadi tidak akan banyak yang ingat. Tapi kau tetap datang? Gumam Xiao Jiang pelan, sambil memandangi deretan pedagang yang mempesona. Merasa bosan, Xiao Jiang mengangkat teleponnya dan langsung menghubungi Nenek Feng. Nenek, makan malam apa hari ini? Xiao Jiang bertanya, sambil menatap kios-kios sarapan. Kalian terdengar tidak senang? Suara Nenek Feng yang sudah tua mengungkapkan perasaan Xiao Jiang. Tidak, kenapa kalian tidak berhenti bekerja dan istirahat saja? Aku akan merawat kalian di masa tua. Kita tidak butuh uang sedikit ini. Xiao Jiang kembali mengangkat topik itu. Begitu. Kalian merasa dirugikan karena tidak ada yang menanyakan tentang nenek mertua kalian. Nenek Feng mengabaikan topik usia tua dan mengatakan ini. Apakah kalian setuju? Tanya Xiao Jiang dengan tegas. Tidak, aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Nenek Feng. Sejak awal, aku tidak setuju kalian membuka kios. Kalian harus bangun pagi, bersih-bersih, dan melakukan semua pekerjaan berat. Aku bisa menafkahi kalian di masa tua, kata Xiao Jiang. Awalnya, kalian bilang banyak orang yang peduli dan tidak bisa membiarkan kalian pergi. Jadi aku diam saja. Tapi sekarang jelas tidak ada yang peduli apakah kalian di sini atau tidak. Nenek juga bilang begitu, tapi tetap saja ada beberapa orang yang bertanya. Bahkan jika 1 dari 100 orang bertanya, itu sudah cukup mengkhawatirkan. 10.000 orang bertanya, itu sudah 100%. Nenek Feng awalnya menolak tawaran itu, lalu berkata perlahan. 10.000 hanya 100. Tidak masalah sama sekali. Nenek Feng, dengarkan aku saja, oke? Xiao Jiang jelas tidak mengerti maksud Nenek Feng, tetapi ia tetap bersikeras. 100 dari 10.000 sama sekali tidak penting. Nenek benar, tapi aku lebih suka cara berpikirku sendiri. Menerima 100% perhatian adalah berkah yang luar biasa. Suara Nenek Feng diwarnai tawa saat ia dengan lembut menenangkan Xiao Jiang. Aku tidak bisa membujukmu, tapi tolong jaga dirimu baik-baik, desa Xiao Jiang. Aku tahu, aku tahu. Aku sangat bahagia, kata Nenek Feng sambil tertawa lebar. Begitu ia menutup telepon, Xiao Jiang tak kuasa menahan diri untuk bergumam, tua dan muda, semakin muda. Meskipun Xiao Jiang tak pernah mengerti perasaan Nenek Feng, ia merasa tenang mengetahui Nenek Feng bahagia. Cuaca di bulan Desember memang sudah dingin, tetapi untungnya, Chengdu sangat hangat, jadi kemeja lengan panjang dengan mantel sudah cukup. Gadis yang berdiri di depan pria anggun itu mengenakan sweater putih tipis, kemeja biru tua di baliknya, celana pensil modis, dan sepasang sepatu kets putih. Ia tampak sangat muda dan cantik. Merasakan seseorang di belakangnya, gadis itu berbalik, pipinya yang putih sedikit memerah. Pria anggun itu jarang mendongak, dengan gugup membetulkan kacamatanya tetapi tetap tersenyum hati-hati. Wajah gadis itu semakin memerah, dan dengan putaran cepat dan tajam, ia berdiri dengan patuh. Mereka berdua mengantre dalam diam, dan bahkan setelah menerima nomor mereka tidak pergi. Karena waktu sarapan singkat, mereka berdiri bolak-balik, masing-masing dengan sedikit senyum di wajah mereka. Sepertinya mengantre adalah sesuatu yang bisa mereka nikmati. Tak lama kemudian, keduanya memasuki restoran dan duduk bersama dengan diam-diam sepakat. Kami menyajikan bakpao 1000 lapis hari ini. 2 untuk kalian masing-masing. Yao Jia mendekat sambil tersenyum. Tak satupun dari mereka saling memandang, tatapan mereka tertuju ke depan, tetapi mereka mengangguk serempak. Oke, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Yao Jia tanpa ragu, dan pergi menyajikan makanan seperti biasa. Sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka di sini. Pria itu memakan bakpaonya perlahan, sesekali melirik. Gadis di sebelahnya membenamkan wajahnya di piringnya, tetapi bakpao di mulutnya terasa manis. Menjelang akhir sarapan, Yuan Ming berbicara. Kami akan meluncurkan hidangan baru siang ini, tetapi mereka yang alergi makanan laut tidak boleh mencobanya. Yuan Ming, meskipun diam, segera berbicara. Hidangan baru? Enak. Aku harus datang lebih awal untuk makan siang. Reaksi pertama pengunjung restoran adalah datang lebih awal. Beruntung sekali. Bos Yuan memberiku pemberitahuan sebelumnya. Kurasa aku harus membeli tiket lotre, kata Ling Hong dengan tatapan menggoda. Oh ya? Makanan laut apa yang Bos Yuan makan siang tadi? Wu Hai tampak penasaran. Saya ingin tahu berapa harganya? Ma Zhida, yang baru-baru ini memiliki rencana baru, bertanya dengan pragmatis, tidak ingin memberi makan seluruh keluarga tanpa satu orang pun. Apa nama hidangannya? Tanya pengunjung restoran dengan khawatir. Begitu Yuan Ming mengumumkan berita besar ini, para pengunjung restoran langsung heboh,
dan rentetan pertanyaan pun bermunculan. Bahkan pria itu, memanfaatkan keriuhan itu, berbisik, "Saya akan ke sini untuk hidangan baru nanti siang." Pernyataan ini terdengar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk gadis di sampingnya. Gadis itu menundukkan kepalanya, seolah tidak menyadari apa yang didengarnya, dan tidak bereaksi, meskipun wajahnya, yang tersembunyi di balik rambutnya, memerah. Yuan Ming berdiri diam, dan ketika pertanyaannya mereda, ia akhirnya berkata, "Kita akan tahu nanti siang. Sampai jumpa saat makan siang." Setelah itu, ia membungkuk sedikit, dan You Jia, yang berdiri di sampingnya, akhirnya melihat kesempatan untuk mengantarnya pergi. "Semuanya, sarapan sudah selesai. Silakan." You Jia mengangkat tangannya. "Aku punya firasat anak ini punya niat buruk, ya?" kata Ling Hong kepada Wu Hai sambil berjalan pergi. Memang, mengumumkan hidangan baru sepagi ini tidak cocok dengan karakternya. Wu Hai melirik Yuan Ming dengan curiga. Namun, wajah Yuan Ming benar-benar serius, tanpa ekspresi. Bercanda, Yuan Ming sudah berlatih ini. Begitu para pengunjung pergi, Yuan Ming langsung duduk dengan keras. Dengan begitu, aku tidak akan kesulitan mengambil cuti untuk kompetisi. Yuan Ming tampak sangat pintar. Ya, alasan Yuan Ming memberitahu lebih awal hari ini adalah karena waktu kompetisi sudah diumumkan. Yuan Ming memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Jadi untuk menebusnya, ia hanya memperkenalkan hidangan baru. "Aku orang baik," gumam Yuan Ming pada dirinya sendiri, sambil melihat ke dapur. Tentu saja, tidak ada orang lain di sekitar sini sekarang. Jika seseorang melihatnya, mereka akan mengira Yuan Ming terbelakang mental. Kali ini, Yuan Ming masih memasak 3 masakan asing yang telah digambarnya. Tetapi kali ini masakan Prancis, yang dikenal luas karena cita rasanya yang romantis dan lezat. "Ngomong-ngomong, sistem, apa benar udang dan kerangmu boleh berada di tangki yang sama?" Yuan Ming menatap tangki di dapur dengan bingung. Kerang yang disediakan sistem masih ada di dalam tangki. Tetapi masalahnya adalah mereka juga berisi bahan utamanya, udang. Sistem berkedip semua produk akuatik akan muncul di tangki. Bagaimana jika ikan juga melakukan ini? Yuan Ming menunjuk tangki, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sistem berkedip produk akuatik juga tidak terkecuali. Ini teknologi hitam yang mencolok. Bagaimana jika katak banteng juga dimasukkan ke dalam tangki? Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sistem berkedip katak banteng itu amfibi. Jangan omong kosong. Tangki ini sangat kecil. Bagaimana mereka bisa muat di dalamnya? Yuan Ming hampir berubah menjadi kaisar yang meraung. Tetapi sistem itu lenyap lagi, tidak ada lagi. Setelah menunggu beberapa saat, tidak menemukan respons dari sistem, Yuan Ming menghela napas dan pergi memeriksa kerang itu. Ternyata ada di sana. Yuan Ming menatap udang yang melompat-lompat riang di sampingnya dan kerang yang membuka tutup di sampingnya. Terdiam. Syukurlah keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Akan menyenangkan jika mereka mulai berkelahi. Yuan Ming menghela napas lega. Ia hanya berpikir, jika akuarium itu benar-benar penuh dengan produk air, dan mereka mulai berkelahi karena kebiasaan mereka yang berbeda, pemandangannya akan terlalu indah untuk dibayangkan. Misalnya, hiu macan, cumi-cumi raksasa, ikan todak. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya tidak ada hidangan untuk memasaknya. Menyaksikan kedua spesies itu hidup berdampingan dengan damai, Yuan Ming tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan penting. Sistem, kerang-kerang ini harus segar untuk hidangan ini. "Kau tidak bisa memasaknya jika sudah mati," kata Yuan Ming, melangkah maju, mengambil kantong jaring, dan mulai menyendok kerang-kerang itu. Sistem menampilkan kata-kata bahan-bahan yang disediakan oleh sistem ini berkualitas terbaik di dunia. Mereka tidak akan mati. Kata-kata ini ditulis dengan huruf hitam tebal, membuatnya tampak mencolok. Kerang adalah makanan laut, dan udang ini adalah udang air tawar. "Apa kau pikir mereka akan mati jika disatukan?" kata Yuan Ming dengan marah. Bahkan, melalui topengnya, suaranya terdengar jengkel. Sungguh, akan sangat disayangkan jika kerang ungu secantik ini mati. Setelah beberapa saat, sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, "Jangan khawatir. Lupa kau adalah sebuah sistem." Yuan Ming terdiam beberapa detik, menyadari bahwa benda ini adalah teknologi canggih. Mungkin ini bukan masalah baginya. Sudah larut. Waktunya mulai bersiap, kata Yuan Ming wajar, sambil melihat kerang yang telah ia kumpulkan. Yuan Ming satu-satunya orang di toko, jadi suasananya sama sekali tidak canggung. Menoleh untuk melirik air di dalam tangki, Yuan Ming hampir ingin menyesapnya. Anehnya, baik air tawar maupun air asin bisa tetap hidup, gerutu Yuan Ming. Setelah menyingkirkan kerang-kerang itu untuk memuntahkan pasir sebentar, Yuan Ming mulai mengamati tangki tersebut. Tangki ini adalah yang digunakan selama renovasi sistem. Ia tidak menyangka tangki ini memiliki fungsi seperti itu. Mungkin aku bisa menulis buku. Tangkiku terhubung dengan sungai, danau, dan laut, gumam Yuan Ming, sambil memandangi air yang dikeruk. Pikiran Yuan Ming melayang,
Pikirannya melayang ke segala macam hal liar dan imajinatif. Untungnya, jam waker di sampingnya berbunyi. Kerang-kerang itu telah selesai memuntahkan pasir, jadi sudah waktunya untuk memulai. Kali ini, seperti biasa, hidangannya adalah masakan Prancis, dan Yuan Ming menggunakan mentega yang disediakan oleh sistem. Sistem menampilkan pesan mentega dibagi menjadi mentega hewani dan mentega nabati. Mentega hewani memiliki nilai gizi dan rasa yang lebih baik, tetapi kandungan kolesterolnya lebih tinggi. Sistem ini secara khusus telah menghilangkan 80% kolesterol tanpa memengaruhi rasanya. Kurasa kadar lemakku agak tinggi. Adakah cara untuk menghilangkannya? Tentu saja, tanpa rasa sakit adalah yang terbaik, kata Yuan Ming serius. Sistem menampilkan pesan tuan rumah, tolong berolahraga lebih banyak. Lemak Anda sendiri tidak bisa dihilangkan secara mekanis. Haha, kami punya sedot lemak medis di sini. Kau tidak tahu caranya, kan? Kata Yuan Ming bersemangat, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru. Sistem menampilkan pesan metode ini tidak akan membantumu menurunkan berat badan atau menambah otot. Lagi pula kau tidak tahu caranya, kata Yuan Ming sambil tersenyum. Yuan Ming, yang berharap menerima lebih banyak pesan dari sistem, mendapati sistemnya telah menghilang sepenuhnya. Hidangan ini menekankan rasa alami, sehingga bahan-bahannya sangat sedikit, dan kesegaran kerangnya ditonjolkan. Tentu saja, waktu memasaknya juga sangat singkat. Mumu, ayo kita makan makanan Prancis hari ini. Kita akan pergi nanti siang, kata Wu Yao lembut sambil memegang telepon. Dasar bodoh. Aku sedang menunggu untuk mencoba makanan lezat Bos Yuan, bukan makanan Prancis. Zhuang Xinmu mendengus jijik. Kau tidak tahu, makanan Prancis ini punya Bos Yuan, dan ini makanan laut. Apa kau tidak suka makanan laut? Tanya Wu Yao dengan nada sombong. Bagus kalau begitu. Aku akan datang siang nanti. Untungnya, aku efisien, jadi aku bisa datang lebih awal. Zhuang Xinmu berkata dengan bersemangat setelah mendengar ini. Baiklah, sampai jumpa siang nanti. Wu Yao mengangguk, meskipun Zhuang Xinmu tidak bisa melihatnya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama sebelum menutup telepon. Notifikasi panggilan telepon seperti ini terjadi di mana-mana. Bahkan Wu Hai menelepon, tetapi tujuannya berbeda. Ling Hong, bisakah kau berhenti memposting di Weibo? Terlalu banyak orang, dan kita tidak akan bisa makan. Wu Hai melihat postingan Weibo Ling Hong dan berkata dengan marah. Tidak apa-apa, aku punya banyak waktu, kata Ling Hong dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin mengganggumu. Berhentilah memposting. Wu Hai hendak menutup telepon, tetapi Ling Hong menghentikannya. Apakah kompas acara itu benar-benar akan mentraktirmu? Jenis di mana kau bisa memesan apapun yang kau inginkan? Apakah benar-benar ada acara seperti itu? Ling Hong mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Tangannya menggerakkan tetikus, membolak-balik satu-satunya unggahan Weibo Yuan Ming, dan bertanya dengan cemas. Tentu saja. Apa yang kau tulis? Wu Hai berhenti sejenak untuk menutup telepon dan bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, mengenal musuh dan diri sendiri memastikan kemenangan dalam 100 pertempuran, jadi Wu Hai memang sedikit bersabar. Tentu saja, maksudku, betapapun sombongnya dia tidak sesombong aku, kata Ling Hong dengan angkuh. Ya, itu benar. Tidak sesombong kau. Aku tutup teleponnya, Wu Hai membenarkan, lalu berpamitan. Oke, sampai jumpa. Ling Hong tersenyum lebar. Bercanda. Sejak mengetahui kejadian ini, dia menghapus komentarnya, beserta catatannya, tentu saja. Sekarang, dia mengunggah penjelasan singkat tentang mengapa Yuan Ming begitu menyebalkan. Surat kabar ini bernilai sangat mahal, ratusan dolar. Meskipun Ling Hong tidak suka makanan diskon, undangan dari Bos Yuan adalah sesuatu yang tak boleh dilewatkannya. Waktu makan siang segera tiba, dan You Jia, yang mengantisipasi makan siang yang ramai, tiba setengah jam lebih awal. Restoran Yuan Ming sudah penuh sesak. Setelah mesin penomoran, antrean sepi menghilang, dan lebih banyak orang berdiri dalam kerumunan yang kacau dan berantakan, yang membuat You Jia sedikit bingung. Saat itu, Jiang Changxi angkat bicara. Semuanya, bos punya hidangan baru hari ini. Agar lebih mudah dinikmati, kita akan mempercepat waktu makannya. Bagaimana menurutmu? Jiang Changxi berbicara dengan suara tegas, seperti seorang kakak perempuan. Baiklah, kami akan mendengarkan Suster Jiang. Su Emyu dan adiknya, Su Yuesheng, adalah yang pertama merespons. Setelah hanya ada 1, kini bertambah 2, dan para penentang dengan cepat bertambah banyak. Tidak masalah, para pengunjung yang telah mengantre pun langsung setuju. Melihat situasi telah stabil, Jiang Changxi tersenyum dan kembali ke kelompoknya sendiri, menyerahkan panggung kepada You Jia. Semuanya, harap bersabar. Bos akan buka dalam 6 menit. 20 orang pertama boleh maju dan mengambil nomor mereka. Terima kasih. Seru You Jia lantang, menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, saya berhasil.
Saya bisa menjadi yang pertama mencoba sesuatu yang baru hari ini. Liu Chen juga cukup paham. Benar, setidaknya mereka yang punya nomor tidak perlu menunggu sia-sia, kata Jungge bangga, sambil melihat ke mesin nomor berwarna perak. Saat para pengunjung mengantre untuk mengambil nomor, pria elegan yang tadi pagi tampak sedikit teralihkan, melirik ke belakang. Pria itu baru merasa lega ketika sosok yang familiar muncul di pinggir jalan. Tepat saat gadis itu melangkah maju untuk mengantre, ia dengan cepat melangkah di belakangnya, dengan jarak sedekat orang di antara mereka yang membuat mereka berdua merasa aman dan nyaman. Gadis di depan tersenyum hangat, dan pria di belakangnya, meskipun tidak melihat senyum itu, merasakan kesediaan gadis itu untuk menerima tawarannya. Bibirnya sedikit melengkung di balik kacamata berbingkai hitamnya. Seperti pagi itu, mereka berdua menunggu dalam diam dan saling memahami, menanti hidangan lezat mereka. Aku sangat menantikan hidangan Prancis Bos Yuan. Pasti romantis, kata Zhuang Xinmu, menarik lengan Wu You dengan gestur feminin yang langka. Wajahnya dipenuhi kerinduan. Kata-kata Zhuang Xinmu terdengar seolah-olah ia belum pernah mencicipi makanan Prancis sebelumnya. Aku pernah mengajakmu ke sana sebelumnya, kata Wu You, merasa diabaikan, protes. Bagaimana mungkin sama? Membayangkan Bos Yuan membuat makanan Prancis seromantis itu saja membuatku senang, balas Zhuang Xinmu. Tapi akulah yang membawamu ke sini, tegas Wu You dengan serius. Ya, tentu saja kau, Zhuang Xinmu mengangguk, tampak serius. Melihat Zhuang Xinmu seperti ini, Wu You hanya bisa tersenyum pasrah, tetapi dalam hati ia menggerutu. Bos Yuan, lebih baik kau cari pacar. Tak lama kemudian, pria dan wanita elegan dari barisan depan memasuki restoran bersamaan. Kau mau pesan apa? Tanya You Jia sopan. Hidangan baru, kata pria elegan itu pelan, wajahnya sedikit memerah. Gadis di sebelahnya juga sedikit memerah. Penggunaan kata sifat dua oleh You Jia membuatnya terdengar seolah-olah mereka telah bertemu. Bagaimana denganmu? You Jia menoleh ke gadis di sebelahnya. Sama, punya dia, kata pria elegan itu dengan cemas dan jelas ketika gadis itu mengangguk. Gadis itu tidak membantah, tetapi mengangguk pelan setuju. Oke, tunggu sebentar, kalian berdua. You Jia kemudian berbalik untuk menyajikan hidangan. Benar saja, ia menyajikan dua hidangan dalam waktu singkat. Seperti biasa, saat hidangan diletakkan di hadapan mereka berdua bisa mencium aroma anggur yang kaya dan sedikit mentega. Apa hidangan barunya? Ini terlihat lezat, bisik pria itu. Gadis, di sebelahnya tersenyum lembut, ekspresinya diam, seolah setuju dengannya. Hal ini menyenangkan pria itu, yang diam-diam memperhatikan dari samping, dan wajahnya memerah di balik kacamata berbingkai hitamnya. Saya mulai makan, kata pria itu dengan tenang, menarik napas dalam-dalam. Gadis itu mengangguk pelan, nyaris tak terasa, seolah menjawab kata-katanya, meskipun bagi orang lain tampak seperti bergumam sendiri. Anggukan itu samar, tetapi pria yang sedari tadi mengawasinya, senang melihatnya. Kerang dalam saus anggur putih di piring mereka mengepul lembut, dihiasi peterseli hijau zamrud. Cangkangnya yang ungu, dengan bukaan yang cukup untuk memperlihatkan daging keemasannya, tampak sungguh memukau. Warnanya ungu. Sangat indah. Pria itu mengambil sumpitnya dan mengaduk kerang dengan lembut. Kudengar kerang ungu biasanya diekspor. Kami tidak memproduksinya di sini, jadi agak sulit menemukannya. Pria itu tersipu saat menjelaskan hidangan di depannya. Tentu saja, tak perlu dikatakan lagi bahwa ia sedang berbicara dengan gadis di sebelahnya. Gadis itu tidak menjawab, tetapi memiringkan telinganya, wajahnya mendengarkan dengan saksama. Pria itu melirik gadis itu, menyadari bahwa ia mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin memerah, tetapi ia terus menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kerang ini punya nama yang indah Nyonya Laut Timur, tetapi akhir-akhir ini, semuanya dibudidayakan, katanya hati-hati, lalu menyadari ada yang salah dengan bagian terakhir dan buru-buru menambahkan. Tentu saja, kupikir kerang Bos Yuan memang liar. Baunya lezat, katanya, sambil mengendusnya. Dan kerang ungu liar jenis ini sangat langka. Yang dibudidayakan tidak sebaik itu. Ia menaikkan kacamatanya dan melanjutkan dengan pelan, aku ingin tahu dari mana bos mendapatkan semua ini. Gadis itu tersenyum mendengar penjelasannya yang terburu-buru. Tentu saja, ia tidak berani menatap langsung ke arahnya, hanya sesekali melirik, lalu berbalik untuk tersenyum, mengira gadis itu tidak menyadarinya. Kurasa ini lezat. Aku benar-benar akan memakannya kali ini, bisiknya lagi. Suara sumpitnya yang mengenai kerang terdengar renyah dan merdu. Kerang Yuan Ming diolah dengan teknik pisau yang unik, memungkinkan pria yang ramah ini mengambil sepotong daging kerang utuh dengan satu sumpit, termasuk batangnya yang bundar, lapisan luar berwarna keemasan, dan lidahnya yang seputih salju. Dagingnya bergetar di atas sumpit saat pegangan pria yang ramah itu bergeser. Kuah putih kental menetes, membuat hidangan itu tampak luar biasa empuk. Aromanya, berpadu dengan aroma rasa yang memenuhi hidungnya, mendorong pria yang ramah ini untuk melahap seluruh potongan dalam sekali teguk.
Tidak seperti hidangan lain yang mengutamakan rasa, tekstur hidangan ini mendahului yang lain. Sensasi lembut dan halus terlukis di mulut, diikuti oleh aroma susu yang ringan dan rasa zaitun yang halus namun tidak terlalu kuat, melengkapi rasa manis alami kerang dengan sempurna. Saat pria yang ramah ini mengunyah, rasa asin kerang menyeruak keluar, mendominasi seluruh rasa dengan sempurna. Seperti seorang komandan yang sempurna namun bersahaja, ia memaksimalkan kelezatan alami kerang tersebut. Super lezat, manis sekali. Kali ini, pria itu berbalik dan menatap gadis itu dengan serius. Gadis itu mengangguk dengan mata berbinar dan mulai makan. Melihat gadis itu mulai makan, pria itu melanjutkan makan tanpa ragu. Sumpit dan kerang menghasilkan alunan musik yang indah, lembut dan harmonis, dan dengan senyum di wajah gadis itu, semuanya terasa sangat harmonis. Enaknya jadi muda. Wu Hai, yang berdiri di dekatnya, menoleh dan melirik mereka, berkata dengan penuh emosi. Benar, masih enak jadi muda. Ling Hong juga mendesah dengan angkuh. Ayo makan. Kau masih punya waktu untuk mendesah? Tidakkah kau lihat orang-orang di belakangmu hampir menatap juniormu? Kata Man Man sambil tersenyum. Tidak, tidak, aku belum selesai. Wu Hai menggelengkan kepalanya. Kemudian ia mencelupkan sumpitnya ke dalam sup di piringnya dan mendesah puas. Bos Yuan, semangkuk nasi. Teriak Wu Hai penuh semangat. Mereka yang makan daging juga harus makan nasi. Man Man sengaja menggoda. Tunggu, aku juga mau. Ling Hong tak mau ketinggalan. Kenapa kalian semua makan nasi putih? Man Man agak bingung. Kalau Wu Hai makan sendirian, bisa dibilang nafsu makannya besar. Tapi Ling Hong terkenal pemilih dan belum pernah makan nasi putih sendirian. Kau akan mengerti sebentar lagi, kata Wu Hai misterius. Saat itu, Yuan Ming sendiri membawakan 2 mangkuk nasi putih bening. Dengan bunyi plop, ia meletakkannya di depan mereka berdua dan berkata dengan serius, kalian sangat teliti dan jago makan. Tentu saja. Kalau aku tidak tahu lebih baik, kenapa aku harus datang ke sini setiap hari untuk makan? Seleraku memang bagus, tapi itu bukan seleraku. Wu Hai mengangkat bahu, berbicara apa adanya. Itu karena kau sedang bebas. Ling Hong mengangkat mangkuknya dan mengeluh terus terang. Benar, waktunya melukis. Yuan Ming mengangguk setuju. Saya baru saja mengadakan pameran seni, dan saya butuh lebih banyak inspirasi dan istirahat, kata Wu Hai serius. Omong kosong, seru Yuan Ming. Hah? Wu Hai tidak mengerti. Lagi pula, ia tidak menyukai teknologi, bahkan lebih dari Yuan Ming, yang jarang menggunakannya. Ia hanya mengakses internet untuk mengunjungi kelompok pendukung makanan dan menghubungi Zheng Jiawei. Benar, Bos Yuan, Anda tepat sekali. Pemalas sekali, apa alasannya? Kata Ling Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Bos Yuan, saya rasa Anda harus mengurangi waktu online. Lihat betapa buruknya orang-orang sekarang, kata Wu Hai, menyadari hal itu. Saya hanya mengikuti perkembangan zaman, kata Yuan Ming serius, mengerutkan kening. Benar. Lebih memperhatikan kebutuhan pelanggan kita, seperti menambah jam operasional, memperluas toko, dan hal-hal penting lainnya, Man Man menimpali. Saya tidak mampu melakukan pekerjaan saya dengan baik, jawab Yuan Ming singkat, hanya 4 kata. Bos Yuan, biar ku beri pelajaran. Pria tidak bisa menolak, kata Ling Hong ramah, menahan tawa. Kau terlalu banyak berpikir. Perutku six-pack, kata Yuan Ming dengan nada bangga. Ia sudah lama ingin membahas perut six-pack, tetapi belum pernah menemukan kesempatan yang tepat. Sekarang adalah kesempatan yang tepat, bukan? Lagi pula, Ling Hong tampak seperti anak orang kaya yang manja, jadi ia jelas tidak rajin berolahraga. Haha, aku punya 8, Ling Hong memberi isyarat seperti binaragawan. Aku tidak percaya, kata Yuan Ming, wajahnya tegang. Ia kembali ke dapur, tidak memberi Ling Hong kesempatan untuk membantah. Ia sangat tampan, tetapi hanya punya 6. Bagaimana mungkin Ling Hong punya 8? Itu tidak sesuai dengan pedoman partai. Kembali ke dapur, memanfaatkan waktu luang sisi, Yuan Ming mulai merumuskan surat izin cuti baru. Bagaimana ia bisa menulisnya dengan sempurna, sekaligus membuat para tamu merasa tulus? Itulah masalahnya. Yuan Ming akhirnya memutuskan untuk menunggu hingga malam untuk memikirkan masalah serius ini. Saat ini, ia harus fokus memasak. Memuaskan selera para tamu adalah hal terpenting. Jam operasional yang ramai dan menyenangkan segera berakhir ketika seseorang mendekat sambil berteriak. Ada apa ini? Aku bahkan belum mulai makan, dan ini sudah larut malam. Apa maksudnya ini? Seorang wanita dengan rok pendek dan atasan ketat melangkah masuk dengan sepatu hak tingginya. Aku baru saja menjelaskan bahwa tidak ada daftar tunggu di sini. Aku sudah mengingatkanmu. Sosok jangkung dan kurus itu, dengan keringat yang menetes, menghentikan wanita itu dan mulai menjelaskan. Bagaimana bisa kau berbisnis seperti ini? Kau mengantre dan masih membawa barang kedaluarsa. Aku hanya terlambat 10 menit.
Tempat lain akan menunggu setengah jam. Apa kau istimewa? Wanita itu mengarahkan jari-jarinya yang putih dan lembut ke arah pria jangkung dan kurus itu dan berkata tanpa ampun. Maaf, saya bukan karyawan di sini. Saya hanya sukarelawan. Kalau saya menunggu di belakang Anda, lebih banyak orang tidak akan bisa makan. Makanya saya sudah memberitahu Anda sebelum Anda pergi. Dan perkiraan waktu makannya ada di tiket Anda, kata pria jangkung dan kurus itu dengan percaya diri, sambil berdiri. Itu juga tidak akan berhasil. Saya datang ke sini karena ada yang merekomendasikannya. Siapa lagi yang mau makan di tempat kumuh dan kumuh seperti ini? Kata wanita itu, dengan ekspresi jijik. Maaf, tapi kebijakan restoran kami adalah setelah Anda mengantre, Anda tidak akan dilayani. Terima kasih, kata Yuan Ming sambil meletakkan makanannya. Nada bicara Yuan Ming datar dan agak hambar. Wanita itu bahkan tidak melirik ke atas, tidak menunjukkan niat untuk menyapanya. Ia hanya berbalik dan terus mengamuk pada pria jangkung dan kurus itu. Itu juga karena Yuan Ming tampak seperti seorang koki. Sementara pria jangkung dan kurus itu tampak seperti seseorang yang bisa menangani berbagai hal. Lagi pula, kecuali kepala koki di hotel berbintang, koki di tempat lain tidak terlalu bertanggung jawab. Koki kecil, kau banyak bicara. Katakan padaku bagaimana kau akan memberiku kompensasi. Wanita itu mendengus, berbicara kepada pria jangkung dan kurus itu. Maaf, Bu. Saya sudah menjelaskan mengapa Anda tidak mendapatkan makanan Anda. Tolong jangan bersikap tidak masuk akal. Pria jangkung dan kurus itu tanpa acuh tak acuh, senyum profesionalnya lenyap. Ada orang aneh setiap tahun, tetapi tahun ini sangat banyak. Ling Hong menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Otak memang luar biasa, tetapi sayang sekali banyak orang tidak memilikinya. Man Man bergumam pelan. Bu, kita bisa keluar dan menyelesaikan ini, kata Wu Hai tiba-tiba, sambil berdiri. Ya, mari kita bicarakan di luar. Mata Ling Hong berbinar, langsung mengerti, dan dia setuju. Mengapa kau takut aku akan mengganggu bisnis? Aku bersikeras berbicara di sini. Wanita itu mencibir, berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak juga, hanya saja Anda mengganggu kenikmatan pelanggan saya atas makanan lezat ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Yuan Ming berbicara langsung, memberi isyarat meminta undangan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak akan pergi. Wanita itu tampak seperti berkata, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Maaf atas ketidaknyamanan ini. Yuan Ming sedikit mencondongkan tubuh ke depan untuk meminta maaf kepada para pengunjung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini bukan salah Anda. Bos Yuan, Man Man langsung setuju. Benar, Bos Yuan, Anda tidak perlu meminta maaf, kata Zhuang Xinmu buru-buru, menelan daging kerang di mulutnya, dan menarik Wu Yao ke samping. Baiklah, 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 abaikan orang-orang tidak masuk akal itu. Wu Yao mengangguk berulang kali. Tidak masalah, Bos Yuan, ciptakan saja beberapa hidangan baru. Kami menunggu. Beberapa pengunjung tidak peduli dan malah menggodanya. Baiklah, saya akan. Yuan Yao mengangguk. Akan ada barbeque malam ini, silakan coba. Setelah berpikir sejenak, Yuan Yao berkata lagi. Hebat. Para pengunjung restoran tampak gembira, dan kini mereka hanya menantikan barbeque. Bercanda, barbeque memang sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Tetapi siapa sangka, hanya untuk barbeque saja, para pengunjung restoran sudah terbiasa keluar saat hujan, hanya untuk melihat apakah Yuan Yao sudah membuka gerai barbeque. Meskipun kali ini tidak hujan, tetap saja akan menjadi waktu yang tepat untuk barbeque. Setelah mengatakan ini, Yuan Ming meninggalkan dapur dan menghampiri wanita itu, sambil berkata dengan nada tenang. Peraturan restoran kami sudah tertulis sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, tetapi perilaku nakal dilarang keras. Kepercayaan diri adalah senjata ampuh untuk memupuk seseorang, dan karena itu, ketika Yuan Ming serius, ia memancarkan aura yang kuat, kata-katanya penuh perintah. Apa? Kau mau bertindak tidak masuk akal? Kata wanita itu, mundur selangkah dengan marah. Sudah kubilang ikut dengan kami, dan kita bicarakan baik-baik, Su Mu, yang baru saja selesai makan, melangkah maju, nadanya masih datar. Oke, kita bicara di luar saja. Wanita itu melirik yang lain, melihat ekspresi jijik di wajah pengunjung lain, lalu setuju. Terima kasih atas kerjasamanya, Yuan Ming mengangguk, ekspresinya tetap tenang bahkan saat menghadapi wanita itu. Jangan pergi, kami akan melakukannya, Ling Hong menghentikan Yuan Ming. Tugasmu memasak, Wu Hai mengelus kumisnya dan menunjuk ke dapur. Silakan, disitulah medan perangmu, goda Su Mu sambil menyeringai. Yuan Ming ragu sejenak, lalu mengangguk pelan, terima kasih. Kemudian, kembali ke dapurnya, dengan ekspresi lembut di wajahnya, ia mulai sibuk. Ia harus menganggap serius istirahat makan siang terakhirnya. Apa yang sudah kalian siapkan? Wu Hai mengerutkan kening, siap memanggil Zheng Jiawei, tugas yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.
Seorang pengacara litigasi perdata, dikenal karena banyak bicaranya, kata Suemyu sambil tersenyum puas. Saudaraku, kau sedang membicarakan pengacara Jin Wei Jin. Dia akan menjelaskan arti satu kalimat dalam selusin kalimat yang berbeda. Sui Weisheng, yang berbicara dari samping, tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik, jelas teringat rasa takut dilecehkan. Dan dia akan mengulanginya lagi dan lagi, kata Suemyu, merasakan sedikit rasa sakit. Kalau begitu aku tak akan dibutuhkan. Ling Hong mendengarkan dengan malas. Kenapa tidak? Mari kita bentuk panitia antrean, kata Man Man, seorang pria yang memiliki keterampilan kepemimpinan, dengan serius. Panitia antrean? Tanya yang lain serempak. Man Man membuka ponselnya dan mulai menunjukkan rencana yang telah ia persiapkan selama 2 hari terakhir. Masalah itu diselesaikan dengan cepat. Jam operasional Yuan Ming baru saja berakhir ketika Wu Hai memberitahu mereka bahwa masalah itu telah diselesaikan. Mengenai bagaimana masalah itu diselesaikan, Wu Hai tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya menyatakan bahwa wanita itu telah menyetujui peraturan toko Yuan Ming. Tentu saja, Yuan Ming tidak tahu caranya, dan Wu Hai tentu saja tidak akan mengungkapkannya. Wanita itu, yang terpukau dan bingung oleh serangan verbal pengacara Jin yang dahsyat, akhirnya hanya menginginkan kebebasan. Lagi pula, tak seorang pun ingin menanggung siksaan tak berujung dari kata-kata yang sama. Yuan Ming berterima kasih lagi padanya dan naik ke atas untuk mandi dan berganti pakaian. Merasa beruntung memiliki sekelompok tamu makan malam yang ramah, Yuan Ming berencana membeli rumah. Aku penasaran apakah aku akan bertemu dengan seorang penjual yang menawan. Apakah aku akan dipandang rendah, atau bahkan merasakan tamparan di wajah, pikir Yuan Ming riang, menggenggam kartu emas itu erat-erat. Yuan Ming mengatakan ia sangat ahli dalam trik semacam ini, sambil bercanda mengatakan ia telah membaca banyak buku, baru-baru ini, tentang berbagai teknik pembuatan kue. Dengan aura akademis dan kartu emas berkilauan di tangannya, Yuan Ming merasa ia bisa menjadi taipan yang hebat. Yuan Ming menutup pintu, menyimpan barang-barangnya, dan berjalan menyusuri jalan kecil. Mau kemana, Bos Yuan? Tanya Wu Hai keras dari lantai 2, sambil mengelus kumisnya. Beli rumah, kata Yuan Ming riang. Ada rumah yang dijual di sini, kata Wu Hai sambil menunjuk ke atas. Saya ingin membeli villa, kata Yuan Ming tenang. Jadi, Bos Yuan, Anda akan tinggal di villa? Wu Hai mengerutkan kening. Yuan Ming menatap Wu Hai dengan tatapan heran. Apa kau bodoh? Ia berkata, tentu saja kau harus tinggal di rumah itu setelah membelinya. Kalau tidak, apa gunanya membelinya? Villa biasanya berada di pinggiran kota. Bolak-balik ke toko itu merepotkan dan memakan waktu, dan tinggal sendirian di villa itu tidak aman, seru Wu Hai. Aku membeli satu villa di dekat pusat kota. Yuan Ming merasa fokus Wu Hai aneh, tetapi ia menjelaskan. Bos Yuan, kau orang kaya, puji Wu Hai, lalu memulai diskusi tentang kemacetan lalu lintas. Wu Hai menghujani Yuan Ming dengan 1 poin membeli rumah tidak akan sebaik membeli toko di dekat sini. Kedekatan akan memungkinkan perluasan. Membeli rumah di tempat lain dan tinggal di tempat lain akan membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Wu Hai tidak bodoh, dan ia tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Bos Yuan, ini nasihat yang jujur, kata Wu Hai tanpa menarik napas. Saya baru tahu hari ini kalau Anda bekerja di bagian penjualan, kata Yuan Ming dengan nada haru. Anda benar mendengarkan saya. Nilai rumah saya naik, Wu Hai menegaskan. Tidak apa-apa, saya sudah membuat janji. Ayo kita periksa. Sampai jumpa. Setelah itu, Yuan Ming dengan tegas berbalik dan pergi. Ia tidak tahu apakah Wu Hai telah belajar dari pengacara Jin, mengulangi hal yang sama berulang kali, membuat Yuan Ming takut. Tapi apa yang dikatakannya tentang kenaikan harga itu benar. Lagi pula, Ling Hong dan Suemyu sama-sama membeli 1 lantai di gedung itu. Tentu saja, ada juga Jiang Changxi, tepat di sebelah Suemyu, di lantai atas dan bawah. Selain Wu Hai, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Gedung itu masih dalam renovasi. Mengerikan. Dia benar-benar belajar dari keahlian Tang Sanzang, kata Yuan Ming dengan rasa takut yang masih tersisa. Tuan, ayo kita pergi ke Jalan Yincun. Yuan Ming kemudian menghentikan sebuah mobil dan langsung menunjukkan tempatnya. Oke, tunggu, sang tuan langsung setuju, dan mobil itu pun melaju kencang. Jalan Yincun adalah jalan tersibuk di Chengdu. Yuan Ming tidak tahu banyak tentang hal-hal lain, tetapi toko-toko dan hal-hal lain di sini sangat mahal, dan rumah-rumah yang direkomendasikan oleh agen di sana juga pasti mahal. Yuan Ming tidak mengenali merek-merek terkenal, tetapi ia berasumsi bahwa barang-barang mahal pasti berkualitas baik, jadi ia berencana untuk pergi ke agen di Jalan Yincun. Pada jam segini, orang-orang sudah bekerja, dan mereka yang seharusnya pulang belum, jadi lalu lintas tidak terlalu ramai, dan mereka tiba dengan cepat. Setelah membayar, Yuan Ming berdiri di jalan yang ramai, bingung. Mengapa ada begitu banyak pusat perbelanjaan di sini? Memang, tempat yang Yuan Ming datangi memang tempat tersibuk,
penuh dengan mal-mal besar yang menjual barang-barang mewah. Karena belum pernah mendatangi agen di tempat seperti itu sebelumnya, Yuan Ming bergumam dalam hati, mungkin di dalam mal. Setelah itu, Yuan Ming mengangkat kakinya dan berjalan menuju mal besar di belakangnya. Di luar mal, orang-orang berbondong-bondong masuk dan keluar, bahkan pada jam segini. Poster-poster besar selebritas asing terpajang di dinding, dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang tercetak jelas, meskipun Yuan Ming, dengan pengetahuannya tentang hal itu, tidak tahu apa artinya. Jendela kaca transparan menawarkan pemandangan langsung ke mal, jadi Yuan Ming dengan sendirinya maju dan mendorong kaca itu. Sedetik berlalu, lalu 3 detik, dan pintu kaca itu tidak bergerak. Aneh, apa bisa ditarik? Yuan Ming menatap pintu kaca itu dengan bingung. Ia mengulurkan tangan dan menariknya, tetapi seperti biasa, pintu itu tidak bergerak. Saat itu, seorang pramuniaga di dalam memperhatikan situasi Yuan Ming dan, sambil tersenyum, memberi isyarat agar ia masuk dari samping. Ya ampun, saya salah tarik pintu. Ini pintu kaca, gumam Yuan Ming tanpa ekspresi. Yuan Ming segera membuka pintu kaca ke samping dengan ekspresi alami dan tanpa celah, tanpa sedikit pun rasa malu. Halo, mau minum sesuatu? Seorang wanita cantik bergaun hitam mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Segelas limun, kata Yuan Ming tanpa sedikit pun rasa gugup. Ia kemudian memeriksa apakah ada tempat duduk. Dia memang mengira ini restoran atau kafe. Oke, tunggu sebentar, tanya gadis itu, dan seorang gadis lain melangkah maju untuk bertanya. Apa yang ingin Anda lihat hari ini, Tuan? Gadis itu, dengan rambut pendek dan riasan tipis, tampak menawan dan cantik. Ada rekomendasi? Tanya Yuan Ming, seolah-olah dia konsultan berpengalaman. Mereka baru saja meluncurkan koleksi musim gugur dingin Hermes yang baru. Apakah Anda ingin saya menurunkannya agar Anda bisa melihatnya? Tanya gadis itu sopan, sambil menuntun Yuan Ming ke sofa di dekatnya. Tentu, sesuatu yang sedikit kasual pun tidak masalah. Yuan Ming tidak mengerti arti ungkapan bahasa Inggris itu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mengerti. Ini toko pakaian sialan. Kenapa penjual pakaian bertanya apa yang ingin saya minum? Gumam Yuan Ming dalam hati, tanpa ekspresi. Oke, tunggu sebentar. Ini limun Anda, dan ini katalog pakaian kami. Pramuniaga itu dengan cermat menata setiap barang. Dia tidak ragu untuk mengambil pakaian sederhana Yuan Ming. Yuan Ming membolak-balik katalog tanpa sadar, harganya membuatnya melotot 3 kali sebelum menyadari harganya berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu. Haha. Yuan Ming tetap tenang. Ia cepat-cepat menghitung uang di kartunya. Dan ketika merasa sudah cukup, ia melanjutkan pencariannya. Tak lama kemudian, pramuniaga yang telah pergi, datang dan mengundang Yuan Ming untuk melihat model kasual yang ia minta. Beberapa pakaian terpisah dan contoh setelan sudah dipajang di lantai 2. Yuan Ming, setelah melakukan kesalahan besar, memilih pakaian dengan ekspresi kosong, membayar dengan tenang, lalu pergi, mencengkeram beberapa kantong pakaian di satu tangan dan menyentuh dahinya dengan tangan lainnya, sambil mendesah. Aku mengerti kenapa wanita menyukai barang mewah. Barang-barang itu mahal, kata Yuan Ming, sambil memeriksa notifikasi mobile bankingnya. Namun kemudian, seperti biasa, ia menambahkan, aku akan berkompetisi dalam kompetisi besar, dan memiliki pakaian mahal hanya akan meningkatkan statusku. Yuan Ming kemudian berjalan-jalan di mal, hanya untuk bertanya kepada staf di dekatnya dan mendapati bahwa tidak ada agen real estate. Mereka berada di belakang jalan Incun. Meninggalkan mal yang hangat, angin sepau-sepau yang dingin tiba-tiba menyadarkan Yuan Ming. Aku sudah mencapai tujuanku membeli baju. Aku akan menundanya untuk lain kali. Apakah tujuan itu memang ada sejak awal atau tidak? Kini bukan lagi pertimbangan. Lagi pula, pembelian itu sudah terjadi. Setelah membeli barang-barang mewah itu, Yuan Ming berjalan dengan langkah yang luar biasa mantap. Tangannya tak goyang. Tasnya tetap kokoh saat ia berjalan menuju persimpangan, siap untuk naik taksi. Untungnya, aku sudah bilang akan mengadakan barbeque hari ini, pikir Yuan Ming. Ia perlu mengumpulkan uang. Ini adalah toko mewah pertama yang ia kunjungi sejak menjadi multijutawan. Bisnis malam hari hampir sama seperti biasanya, meskipun bisnis barbeque jauh lebih baik, berkat pemberitahuan Yuan Ming sebelumnya, yang telah menyebarkan berita tersebut. Keesokan paginya, Yuan Ming berpakaian rapi, mengambil kertas A4, dan diam-diam pergi ke pintu depan. Ia otomatis menempelkannya di pintu, lalu naik bus dengan ekspresi santai. Alasanku benar-benar sah dan tulus, kata Yuan Ming bangga, sambil menatap kertas A4 di pintu dari kejauhan. Hari ini, Yuan Ming mengenakan pakaian yang dibelinya kemarin setelan kasual putih bersih berkerah motif bunga, dipadukan dengan kemeja hitam bermotif, celana panjang hitam, dan sepatu kets putih bersih. Ia tampak tinggi, anggun, dan elegan. Dengan atasan berkancing dan sikap seriusnya, ia memancarkan kedewasaan yang percaya diri namun tetap terkendali. Sambil menepuk-nepuk ujung setelannya, Yuan Ming dengan belak-belakan berkata, meskipun pakaian mencerminkan kepribadian seseorang,
begitu pula pelana kudanya. Hanya pria jantan seperti saya yang bisa mengenakannya dengan begitu baik dan begitu tampan. Yuan Ming dengan gembira berdiri di persimpangan, memanggil taksi. Hari masih pagi, jadi taksi mudah ditemukan. Ia segera memesan taksi, memberikan alamatnya, dan berangkat. Memang, hari ini adalah tanggal kompetisi yang dijadwalkan, dan Yuan Ming telah meminta untuk tidak menginap, itulah sebabnya ia harus bergegas ke sana sendiri. Tentu saja, para koki yang berpartisipasi dapat meminta tumpangan, tetapi penjemputannya akan dilakukan pukul 800 pagi. Jika Yuan Ming keluar dari restoran dengan angkuh pada jam segini, mungkin ia akan dipukuli sampai mati. Iya, sedikit sadar diri. Terlalu populer itu tidak baik, seru Yuan Ming. Sopir yang mendengarnya tadi, menoleh ke arah Yuan Ming dan berkata sambil menyeringai, "Anak muda, pakaianmu rapi sekali. Apa kau akan menghadiri acara di sana?" Tempat yang Yuan Ming sebutkan adalah Hotel Bintang 5, yang terkenal dengan aula perjamuannya yang besar tak hanya mewah, tetapi juga lengkap. Tentu saja, sopir itu sudah pernah mendengar semua ini sebelumnya. Makan, Yuan Ming memiringkan kepalanya, berpikir. Baginya, satu-satunya cara untuk mengenali makanan adalah dengan memakannya atau menciumnya. Namun, menciumnya terasa agak aneh, jadi Yuan Ming sengaja memilih kata sifat terbaik. Sarapan di sana, benar-benar enak, kata sopir itu setelah jeda, menyadari bahwa sopir itu terlalu impulsif. Sementara itu, sopir itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengejek. Naik taksi ke Hotel Bintang 5 sebelum pukul 7 pagi, dia memberi nilai 0, karena itu menyakitinya, seseorang yang belum sarapan. Sialan, aku akan mengajak orang sop tahu ke Hotel Bintang 5 untuk sarapan sepagi ini. Bodoh, pikir sopir itu sambil menatap Yuan Ming. Yah, kita bisa makan sendiri, kan? Yuan Ming tiba-tiba teringat pertanyaan penting ini. Lagi pula, tidak ada restoran lain atau semacamnya di sana. Tentu, sopir itu menatap Yuan Ming dengan aneh dan mengangguk. Terima kasih, Yuan Ming berterima kasih padanya. Sesaat kemudian, mobil itu mendesis berhenti di bawah beranda. Di luar tampak pintu kaca terbuka lebar. 4 penjaga pintu berseragam merah berdiri tegak. Melihat mobil itu berhenti, mereka membungkuk dan membuka pintu. Terima kasih, Yuan Ming membayar dan mengangguk berterima kasih. Sama-sama. Ini plat nomor taksi Anda. Jika Anda lupa sesuatu, saya bisa membantu Anda menemukannya, kata penjaga pintu dengan sopan. Oke. Yuan Ming mengambil kartu itu dari penjaga pintu. Restoran sarapannya di lantai berapa? Tanya Yuan Ming santai. Ada di lantai 2 lobi. Saya akan meminta seseorang mengantar Anda ke sana segera, kata penjaga pintu sambil tersenyum. Yuan Ming mengangguk, dan sekilas, ia melihat papan nama yang menyambut para koki yang berpartisipasi. Ia mundur sedikit dan melihat spanduk besar di luar. Sepertinya acara besar, gumam Yuan Ming dalam hati. Sesaat kemudian, penjaga pintu, ditemani seorang pelayan hotel, tiba untuk mengantar Yuan Ming ke restoran di lantai 2. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.